Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Teren semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi gelombang berjalan. Materi fisika SMA kelas 11. Nah, bagaimana untuk membahas materinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap. Jadi amplitudonya dimanapun akan tetap. Nah, bagaimana untuk gambarnya? Gambarnya seperti ini. Yang di sini ada amplitudonya dan ini Y-nya merupakan simpangan. Sedangkan dari titik puncak ke puncak itu namanya panjang gelombang. Ini arah rambatnya ke kanan. Kita lihat formulasinya untuk persamaan umum dari gelombang berjalan yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Plus minus ini, plus minus yang di dekatnya amplitudo dan yang di tengah sini itu menunjukkan arah gerak dan arah rambatnya. Berarti nanti cara menghafalkannya, berarti kalau laki-laki dilihatin seorang cewek, maka dia akan kelihatan GR. Nah, GR itu apa? G yang pertama ini namanya arah getar dan R-nya berarti nanti yang di sini menunjukkan arah rambat. Oke, bagaimana nilainya? Kalau amplitudonya positif, maka arah getar atau arah gelombangnya naik dahulu. Sedangkan jika nilainya negatif, maka arah getar atau gelombangnya turun dahulu. Oke, bagaimana jika nilainya positif? Berarti jika gelombangnya merambat ke kiri. Kalau positif nanti rambatnya ke kiri, dan jika negatif berarti nanti untuk gelombangnya merambat ke kanan. Nah, untuk keterangannya sebagai berikut. Y itu merupakan simpangan gelombang dengan satuan meter, dan A yaitu amplitudo gelombang dengan satuan meter. Sedangkan omega yaitu kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Untuk rumusnya omega itu sebesar 2πf atau omega besarnya 2pi per T. Untuk T sendiri yaitu periode gelombang dan F-nya itu merupakan frekuensi, sedangkan T kecilnya yang di situ yang di persamaan ini merupakan waktu dengan satuan sekon. Untuk K yaitu bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang itu satuannya radian per meter. Untuk besarannya K yaitu 2pi per lambda. Yang kedua itu ada kecepatan dan percepatan. Dari persamaan umumnya, Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Atau nanti ketika kita uraikan, berarti Y nanti sama dengan plus minus A sin omeganya kita ganti menjadi 2πf, sedangkan K-nya kita ubah menjadi 2pi per lambda, sehingga didapatkan Y sama dengan plus minus A sin 2πft plus minus 2πx per lambda. Nah, untuk kecepatan itu merupakan turunan pertama dari fungsi posisi atau fungsi dari persamaan umum gelombang, atau V sama dengan dy per dt. Sehingga Y-nya kita masukkan A sin omega T kurangi Kx. Nah, maka yang dikeluarkan yaitu yang melekat pada T, sehingga nilai V sama dengan yang melekat pada T di sini berarti omega kita keluarkan, jadi omega kalikan A cos. Turunan dari sin itu yaitu cos, berarti cos omega T min Kx. Ini untuk nilai kecepatan. Kecepatan dengan satuan meter per sekon. Untuk yang kedua itu ada percepatan. Percepatan itu turunan pertama dari fungsi kecepatan. Berarti A sama dengan dv per dt. Per dt yaitu V-nya kita masukkan omega A kalikan cos omega T kurangi Kx. Ingat nanti ketika yang diturunkan itu yang punya T dan yang sini cos. Cos kalau diturunkan menjadi negatif sin, maka didapatkan omeganya kita masukkan ke sini berarti ketemu omega kuadrat. Cos, ingat turunan dari cos itu menjadi negatif sin, berarti menjadi sin omega T kurangi Ke. Untuk hasil akhirnya, percepatan itu bisa dicari dengan negatif omega kuadrat dikalikan Y atau simpangannya. Nah, ini nanti berarti omeganya dikuadratkan dahulu, baru dikalikan dengan negatifnya. Untuk A sendiri atau percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Kita masuk untuk sudut fase gelombang dan beda fase gelombang. Nah, dari persamaan umum gelombang berjalan, Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Dari persamaan ini diketahui nanti untuk nilai sudut fasenya yaitu sebesar omega T plus minus Kx. Ini dinamakan sudut fase atau theta dengan satuan radian. Nah, kita masukkan untuk theta sendiri yaitu kita uraikan dari omega T. Omega T itu berarti theta sama dengan 2pi Ft plus minus 2pi X per lambda. Ini nilai sudut fasenya. Jadi nanti untuk theta kita keluarkan, untuk 2pi-nya kita keluarkan karena 2pi Ft dan 2pi X per lambda sama-sama 2
punya 2pi, maka kita keluarkan. Jadi 2pi sama kalikan Ft plus minus X per lambda. Untuk nilai Ft plus minus X per lambda sendiri itu namanya fase gelombang atau psi. Ini nanti dibaca simbolnya psi. Sedangkan kita masukkan untuk fase gelombangnya berarti Ft plus minus X per lambda. Atau fase gelombang itu kan T per T besar atau T waktu dibagi dengan periode plus minus X per lambda. Kita masuk untuk beda fase gelombang. Untuk beda fase gelombang sendiri itu kan berarti delta psi sama dengan psi 2 dikurangi psi awal atau fase akhir kurangi fase gelombang awal. Jadi nanti untuk beda fase gelombang sendiri bisa dicari dari delta X per lambda. Untuk fase gelombang dan beda fase gelombang itu tidak mempunyai satuan atau tanpa satuan. Yuk kita simak contoh soal gelombang berjalannya biar kalian lebih memahami dan mengerti apa itu materi gelombang berjalan. Gelombang berjalan mempunyai simpangan Y sama dengan 0,05 sin 8pi-t plus 10pi-x, X dan Y dalam meter serta T dalam sekon. Tentukan arah rambat arah getar, amplitudo, kecepatan sudut gelombang, angka gelombang, frekuensi gelombang, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita tulis dulu dari persamaan umum gelombangnya, berarti nanti biar lebih enak, Y sama dengan, berarti nanti ada A dikalikan sin omega T berarti plus KX. Untuk tanda di sini kita ngikuti atas. Ingat tadi arah getar dengan rambat, berarti tadi kita menggunakan kata GR. Oke. Berarti kalau arah rambat kita melihat di sini ketika dia positif berarti nanti arah rambatnya kemana? Arah rambatnya berarti nanti ke kiri. Dan arah getarnya berarti nanti positif, berarti yang di sini A-nya positif, berarti nanti arah getarnya mana? Ini berarti nanti naik dahulu. Arah getarnya naik. Amplitudo berarti yang pakai yang di sini kita kasih kotakan. Ini namanya amplitudo, berarti sebesar berapa? Amplitudonya sama dengan 0,05 meter. Kecepatan sudut gelombang omega. Kita masuk di sini, ini berarti nanti tanyakan omega. Kita masuk, berarti omega kita masukkan yang di sini, yang melekat di sini, berarti T dan T, berarti omega, berarti nanti yang D, untuk poin D, berarti omega sama dengan, ini ketemu 8pi satuannya radian per sekon. Untuk angka gelombang atau nilai K sama, kita masukkan di sini, K ini, berarti yang E berarti K-nya sebesar 10pi dengan satuan radian per meter. Yang di F itu ditanyakan frekuensi. Oke, frekuensi omega itu rumusnya kan 2πf. Kita masukkan omeganya di sini berarti nanti 8pi sama dengan 2πf. Pi-nya kita coret, maka F-nya ketemu 8 per 2, maka ketemu 4 Hz. Untuk yang F. Kita masuk yang ini, yang G berarti tanyakan periode. Periode itu sama dengan 1 per F, berarti 1 dibagi dengan 4, berarti satuannya sekon. Untuk panjang gelombang berarti nanti tanyakan lambda. Panjang gelombang berarti di persamaannya dari K, berarti K sama dengan, berarti nanti ada 2pi per lambda. K sendiri nilai K-nya tadi ada 10pi sama dengan 2pi per lambda. Pi-nya kita coret, maka lambda ketemu 2 per 10 atau ketemu 0,2 meter untuk nilai panjang gelombang. Dengan cepat rambat gelombangnya berarti nanti tanyakan nilai V-nya. Berarti V itu sama dengan lambda dikalikan dengan F. Lambdanya kita masukkan 0,2, terus dikalikan nilai frekuensinya sebesar 4, berarti nanti ketemu 0,8 satuannya meter per sekon. Ingat nanti kalau pilihan ganda tidak usah menulis secara panjang lebar, maka untuk mencari nilai kecepatannya atau V-nya berarti bisa menggunakan omega per K. Omeganya kita masukkan, omeganya tadi ketemu 8pi yang di sini, sedangkan K-nya berarti nanti ada 10pi dibagi dengan 10pi. Coret 8 per 10 ketemu 0,8 meter per sekon. Nilainya sama. Nanti kalau soal pilihan ganda silahkan menggunakan yang di bawah ini biar cepat mengerjakan, tidak menggunakan cara yang panjang lebar. Terima kasih kalian sudah menyimak materi video gelombang berjalan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Saya Rizky, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.